Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak beserta i'tikaf Masjid Al-Irsyad yang semoga semuanya diberikan keistiqomahan dalam taat. Insyaallah hari ini kita akan baca dan kita selesaikan pembacaan kitab Tajdidul Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang bisa melemahkan iman, ya. Ada dua kelompok utama, ya, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari apa? Luar. Kemarin kita sudah selesaikan faktor dari apa? Dalam yang bisa melemahkan iman, ya, diantaranya kebodohan, kemudian kelalaian, ya, sikap berpaling, ya, ketika seorang lupa, ya, terjerumus dalam dosa, kemudian juga hawa nafsu yang mengajak ke hal yang buruk. Sekarang kita akan lanjutkan di halaman 19, ya, halaman berapa? 19. Ini pembahasan terakhir kita insyaallah. Kita baca di sini qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis Syekh Abdul Razak menyebutkan di sini, ya, amma al-qismu ats-tsani fahuwa, adapun kelompok yang kedua dari yang bisa mengurangi iman atau melemahkan iman, al-asbabu wal mu'athiratu al-kharijiyah, yakni sebab-sebab, ya, dari luar yang bisa memberikan pengaruh dari luar, allati tu'athiru fil imani bin naqsi, yang bisa memberikan pengaruh terhadap iman dengan berkurangnya iman tersebut. Wa tatalakhasu fi thalathi awamil, dan ini bisa diringkas, ya, dalam 3 faktor, ya. Jadi pengaruh dari luar ini kata beliau bisa diringkas menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah asyaiton, yang pertama adalah setan, wa huwa akhtaruha, ini adalah yang paling berbahaya, wa syadduha dharara, yang paling, ya, dahsyat, paling, ya, hebat dalam memberikan mudarat. Fasyaitanu huwa aladdu a'da'il insan, setan ini adalah yang paling sengit, ya, sebagai musuhnya manusia, ya. Setan ini adalah yang paling dahsyat permusuhannya, yang paling sengit permusuhannya terhadap manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innasyaitana lakum aduwwun, Allah sudah sebutkan di sini, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, ya, fattakhiduhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh, jangan malah dijadikan sebagai teman. Setan itu musuh. Tentu yang namanya musuh itu menginginkan kekalahan dari lawannya, kebinasaan dari lawannya, ya. Jadi harus diwaspadai. Kita jadikan dia jadi musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, dia akan menyeru kelompoknya agar bisa menjadi penghuni neraka, ya, di mana diajak supaya bisa masuk ke dalam neraka. Waqad hadzarana rabbuna minhu asyaddat tahdzir, dan sesungguhnya Tuhan kita Allah Rabbul Alamin telah memberikan peringatan kepada kita, asyaddat tahdzir, dengan peringatan yang sangat keras, ya, akan permusuhan
dari setan ini yang begitu dahsyat. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innama ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya setan itu hanya menyuruh agar mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Ya, setan itu ya, walaupun dia membisikkan yang indah, sejatinya dia ya menyuruh kita untuk melakukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun dihiasi dengan hal-hal yang indah, bahkan dengan sumpah. Ya, iblis tatkala menggoda Adam sumpah, inni lakuma laminan nasihin, saya ini pemberi nasihat lu. Coba bayangkan, ya ngomongnya sama Adam begitu indah, saya ini pemberi nasihat loh, ya. Tapi ternyata ya ini adalah supaya Adam membangkang ya kepada Tuhannya untuk menjerumuskannya dalam kerugian. Wa min madhahiri khatarihi, dan diantara ya fenomena dari bahayanya ya setan ini, annahu yajlisu lil insan fi kulli tariqin, bahwasanya dia akan duduk dalam menggoda manusia di semua jalan. Sawa'un kana hadza tariqu ta'atan lillah wa qurbatan, sama saja apakah jalan ini adalah jalan ketaatan kepada Allah atau pendekatan kepada Allah, au kana tariqu fi maksiyah, ataupun jalannya adalah jalan dalam kemaksiatan. Jadi setan itu tidak hanya duduk di jalan maksiat, tapi juga duduk di jalan taat. Ya, bahkan orang sholat saja masih didatangi oleh setan. Masya Allah, setan itu tidak hanya berada di jalan maksiat, tapi dia juga berada di jalan taat. Ya, kama akhbarana Allah Subhanahu wa taala 'ani syaitan annahu qala, seperti yang Allah ceritakan tentang keadaan setan itu bahwasanya Allah berfirman, laqaudanna lahum siratal mustaqim, sungguhnya saya akan duduk menggoda mereka, ya, memalingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim, saya akan datangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari samping kanan, wa an syama'ilihim, dari samping kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, ya, dari semua arah dikepung oleh setan, ya, agar menjadi manusia-manusia pembangkang, ya, tidak pandai bersyukur kepada Allah, ya, karena diantaranya ya ketidaksyukuran orang ini juga menjadi sumber ya terjatuhnya orang ke dalam banyak perbuatan dosa dan maksiat. Ya, ini diantara pintu masuk syaitan. Orang suka berkeluh kesah, ya, memang karakternya manusia. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu tercipta dalam keadaan suka berkeluh kesah, ya, dan akan dibisiki rasa kurang, ya, sehingga menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Makanya kita diajarkan doa supaya menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Satu sisi diajarkan untuk menjadi hamba yang dia itu hatinya tidak selalu merasa kurang, ya, menjadi hamba yang selalu qanaah. Ya, Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba, ini doa yang sangat agung, bisa dibaca di antara yang diajarkan oleh Nabi setiap kali kita ya sholat sebelum salam. Ya, kita bisa baca ketika kita ya selesai membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min fitnatil masih dajjal. Kita baca itu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu dan menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu, karena ini pintu masuk setan. Ya, wa husni ibadatik, dan supaya bagus dalam ibadah. Ya, satu sisi diajarkan doa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, kemudian dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak terkabulkan. Masya Allah, ya, ini doa-doa yang luar biasa, ya. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan dikepung manusia itu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, manusia sudah banyak menjadi pengikut apa? Setan. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau memang bukan karena keutamaan dan rahmat Allah, kalian ini sudah menjadi pengikut-pengikut setan. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah, kita ini akan mudah digelincirkan oleh apa? Setan. Masya Allah. Maka betul-betul kita mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hamba yang pandai bersyukur atas banyak nikmat. Ya, karena orang yang tidak pandai bersyukur ini, itu tadi akan menggiring dia untuk bermaksiat. Ya, dalam masalah harta dia merasa kurang. Ya, melihat orang lain lebih kayaknya lebih beruntung, akhirnya dia mencuri, ya, akhirnya dia korupsi dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur atas pemberian Allah. Hatinya tidak pernah merasakan puas. Ya, orang selingkuh waliyadzubillah, misalnya berzina, ya antaranya karena dia tidak bersyukur atas karunia Allah. Dia sudah diberikan suami, sudah diberikan apa? Istri, tidak bersyukur dia. Ya, tidak bersyukur, sudah dikasihkan kepadanya, ya. Padahal dulu sebelum menjadi istri dan suaminya, istri atau suaminya itu diburu banyak orang, ya kan? Ketika dia sudah dapatkan, dibisiki sama setan, ya, istri atau suaminya sudah mulai bosenin, ya kan? Dan dia mulai tidak bersyukur lagi, ya. Akhirnya dibuat indah yang lain, ya. Kayaknya terjadilah perzinahan, perselingkuhan. Kenapa? Dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Coba kita perhatikan betapa banyak seorang terjerumus dalam, ya, kemaksiatan karena dia tidak pandai apa? Bersyukur. Ini hanya bisikan-bisikan setan, ya, bisikan-bisikan setan, ya. Dan manusia itu memang sangat, ya, karakternya tidak pandai bersyukur. Allah sudah sebutkan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai apa? Bersyukur. Tidak banyak, ya. Tapi Allah itu punya nama Asy-Syakur, zat yang pandai apa? Bersyukur, berterima kasih, ya. Ya, Allah itu Asy-Syakur, pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Tapi kalau manusia, wa qalilum min ibadiyas syakur. Coba bedakan antara al-khaliq dengan apa? Makhluk. Maka kalau kita beramal, bergantunglah kepada Asy-Syakur. Kepada siapa? Asy-Syakur. Jangan bergantung kepada manusia yang karakternya tidak pandai apa? Bersyukur. Dia akan kecewa. Tapi barang siapa beramal bergantung kepada Asy-Syakur, dia tidak akan pernah apa? Kecewa.
Ya, karena Allah menyebutkan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah berbuat zalim walaupun hanya seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudhaifha. Kalau itu baik, Allah akan lipatkan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan mendatangkan dari sisinya pahala yang besar. Walaupun sebesar apa? Dzarrah. Walaupun satu dzarrah. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya, akan dibalas dan diberikan lebih. Dia tidak akan kecewa. Tapi barang siapa dia bergantung kepada makhluk, maka bersiaplah untuk apa? Kecewa. Karena manusia itu sangat sedikit yang pandai apa? Bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai apa? Bersyukur. Maka jadikan seluruh amal kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bahagia. Ya, manusia saja sama Allah yang banyak memberi saja didurhakai kok, apalagi cuma sama manusia. Sama Allah saja dikhianati kok, apalagi cuma sama apa? Manusia. Iya kan? Ya. Makanya dalam surah Al-Adiyat Allah sebutkan perbedaan karakter kuda dan karakter apa? Manusia. Wal adiyati dhabha dan seterusnya. Setelah Allah sebutkan karakter kuda, Allah sebutkan karakter apa? Manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, sangat ingkar. Ya, kuda itu sangat taat sama majikannya, pandai bersyukur. Ya, dikasih makan, dikasih mandi, dibuatkan kandang. Ya, ya. Saat tuan atau majikannya memerintahkan dia untuk pergi, diajak berjihad, berperang, maka sang kuda walaupun pagi-pagi subuh-subuh dia bisa diajak pergi. Walaupun mungkin dia terengah-engah, walaupun kerasnya jalan yang dilalui kakinya sampai memercikkan apa? Api. Walaupun kanan kirinya adalah padang pasir sehingga larinya menghambur-hamburkan debu, dia tidak peduli. Ya, walaupun dia diajak menembus pasukan di tengah-tengah musuh yang resikonya dia akan kena anak panah, akan kena tombak, resikonya mati, dia tidak peduli. Kenapa? Karena majikannya meminta kuda untuk keluar, maka kuda tidak peduli. Ya, tapi manusia sangat ingkar kepada siapa? Tuhannya. Tuhannya didurhakai yang telah banyak memberikan apa? Nikmat. Ya, susah disuruh ke masjid, ke majelis ilmu. Ya, tapi kalau diberikan ujian, ya, dia akan selalu ingat. Adapun nikmatnya sering dilupakan. Maka di antara ulama menyebutkan tafsirannya tentang kanut, yaitu ya'udul masaib wa yansa ni'ama rabbi. Apa maknanya kanut? Yaitu suka menghitung-hitung musibah, suka menghitung-hitung ujian, wa yansa ni'ama rabbi, dan suka melupakan nikmat Tuhannya. Ya, Masya Allah. 20 tahun dia sukses dalam bisnisnya. Ya, dia bisa melakukan ini, itu, beli ini, beli itu, pergi sana, pergi sini. Allah uji 2 tahun dengan corona atau covid misalnya, bisnisnya agak macet. Ya, apa yang diingat? Kegagalan selama apa? 2 tahun. Dia melupakan 20 tahun kesuksesannya. Ya, Masya Allah. Betapa manusia banyak melupakan nikmat Tuhannya. Ya, ya'udul masaib wa yansa ni'ama rabbi. Ya, dia suka menghitung ujian tapi melupakan nikmat Tuhannya. Manusia itu kanut, ingkar. Ya, kecuali yang dirahmati Allah. Sama Allah ya bangga, apalagi sama manusia. Ya, padahal Rasul menyebutkan la yashkurullah
man la yaskurun nas, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada apa? Manusia. Ya, di antaranya kepada orang tuanya. Allah sering gandengkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada apa? Orang tua. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Ya, anishkurli ya wali walidai. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada apa? Kedua orang tuamu. Allah nikmatnya banyak sekali. Kemudian orang tua juga memberikan nikmat sangat apa? Banyak. Itu pun sering dilupakan. Ya, coba kita merenung sejenak. Ya, orang tua kita ketika masih bayi kita, ya, dijagain betul, ya kan? Ya, supaya anaknya tidak terkena berbagai macam mudarat, ya, selalu dijagai, selalu didampingi, ya. Tidur pun kadang kasih kelambu, ya kan? Ketika sudah mulai besar, sudah bisa main, selalu didampingi orang tua. Gimana anaknya bisa makan, ya, disuapin. Bahkan anak sudah bisa lari-lari pun dikejar sama orang tuanya, hanya sekedar apa? Nyuapin. Anaknya tidak turut main sepak bola, tapi ibunya rela berlari-lari hanya supaya anaknya apa? Makan. Ya kan? Ya, Masya Allah. Ketika ada tamu, anaknya selalu dibanggakan. Ya, anaknya masih kecil sudah bisa berhitung 1 sampai 10 dengan bahasa Inggris saja, sudah senangnya luar biasa. Ya, ada temannya, kerabatnya datang ke rumah, dipanggil anaknya, "Nak, sini, ini ada teman ibu, kenalan sama tante." "Assalamualaikum tante." "Waalaikumsalam." "Ini anak pinter, ini sudah bisa berhitung loh 1 sampai 10. Coba gimana dek?" Pengen dipertontonkan, pamer dengan anak. "Ayo dek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, pintar. Sana main lagi. Masya Allah. Itu betapa perhatian orang tua sama anak, begitu dibanggakan. Tapi banyak manusia itu tidak pandai bersyukur. Ketika orang tuanya tua, dia lupa. Ya, orang tuanya sudah makan, sudah nggak bisa, cuma dibuatkan anaknya makan, dibelikan, taruh di mejanya, udah dimakan sana. Ketika nggak habis dimarahi, sudah tak belikan makan mahal-mahal, nggak dimakan, mubazir, tahu nggak? Padahal orang tuanya nggak mikir dulu apa harga makanan, dia belikan susu dan yang lainnya, sudah dibentak-bentak lagi. Makan. Ya, ketika dia sukses menjadi orang yang katanya pejabat, berkunjung ke rumahnya, orang tuanya dipesenin dulu, "Ibu, temanku mau datang, tolong jangan keluar dulu ya." Ya kan? Kenapa nak? Malu-maluin. Emang kenapa? Pokoknya jangan keluar dulu, malu kalau ada ibu. Orang tuanya dulu bangga sama anaknya, sekarang anaknya malu sama apa? Orang tuanya. Pokoknya jangan keluar, bikin malu. Emang kenapa tuh nak? Malu. Ya, Masya Allah. Ya kan? Ketika bayi selalu didampingi, ketika orang tua keluar pun was-was, anakku di kamar sendirian ini gimana ya tidurnya, selalu dekat. Ketika orang tuanya sudah tua, dibuatkan, kalaupun harus tinggal bersama anaknya, dibuatkan kamar paling belakang, pojok, lampunya 5 watt untuk nemenin tikus dan kucing. Ya, Masya Allah. Ini mungkin anaknya nggak ngaji. Iya, karena nggak ikut iktikaf, ya kan, di Masjid Al-Irsyad. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari anak-anak durhaka, ya Masya Allah. Ada nggak fenomena-fenomena anak malu sama orang tuanya, ya kan? Malu dia, ya.
taruh di belakang. Apa ada orang tua naruh bayinya di belakang sendirian sana? Ya, taruhnya dekat, taruh di belakang. Ya, udah, masya Allah. Ya, orang tua yang pengen anaknya sehat cepat gede, ya, anaknya pengen orang tuanya kayak dan mati, ya, masya Allah. Ya, masya Allah. Ini contoh ya, manusia tidak bersyukur, ya, sama Robnya saja dia bangga, apalagi sama apa? Manusia. Ya, masya Allah. Ya, makanya Allah gandingkan. Ini hak orang tua. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada apa? Orang tuamu. Bersyukur kamu, terima kasih kamu sama aku. Terima kasih juga kamu sama apa? Orang tuamu. Ya, memberikan hak besar sama orang tua. Sampai wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu sampai ya bantah orang tua ya dengan mengatakan apa? Ini masya Allah, ini contoh terkecil, sehingga yang lebih besar daripada itu juga lebih terlarang. Coba betapa kita banyak dosanya. Pernah nggak bapak ibu, mas-mas di sini disuruh sama orang tuanya bilang, ya, itu sebuah kedurhakaan. Nah, tolong di sini dimatikan lampunya itu. Ya, itu kan sebetulnya penolakan. Ya, masya Allah. Ya, coba bagaimana kita mengaplikasikan syukur nih dalam kehidupan terhadap orang terdekat kita itu orang tua. Lalu bagaimana terhadap orang lain? Ya, masya Allah. Ya, inilah karakter manusia. Ya, karakter manusia. Kemudian ya fa'amma tariqut ta'ah wal qurbah, adapun di jalan taat dan kedekatan kepada Allah, fa innahu ya yuthabbituhu ya anha. Setan berusaha untuk menggembosi ya dalam perbuatan ketaatan tersebut. Wa yahulu bainahu wa bainaha, berusaha untuk menghalanginya. Ya, berusaha untuk menghalangi. Ketika dia sudah punya kerentak untuk melakukan ketaatan, dia gembosi. Mau jalan dihalangi. Maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya at-taswif jundun min junudi iblis. Sikap taswif menunda-nunda itu salah satu tentaranya apa? Iblis. Nanti ya, akhirnya nggak jadi. Padahal dia mampu untuk melakukan taat, tapi karena dia menunda-nunda akhirnya nggak jadi. Ya, masya Allah. Ya. Wa amma tariqul ma'siyah, adapun jalan kemaksiatan, fayaquthuhu ala fi'liha, maka dia ya memotivasi untuk melakukannya, wa yadfa'uhu ilaiha, dan mendorong untuk melakukan kemaksiatan tadi. Jadi dipompa, dimotivasi, didorong-dorong, disemangati untuk melakukan apa? Maksiat. Kalau jalan taat dihalang-halangi. Itu loh setan, masya Allah. Ya, setan. Ya, ketika sebelum halal masih pacaran, dideket-deketin, nampak indah. Nampak apa? Indah. Duduk berjam-jam betah sama apa? Pacarnya, walaupun hanya ditemenin cilok. Betah jam-jam, nggak tahu apa yang diobrolkan, betah sejam 2 jam itu.
betah sejam 2 jam. Ya ini belum halal, betah. Dibisik-bisikin, dimotivasi, duduk, betah. Ya. Tapi ketika sudah jadi suami istri jangan kan cilok. Ya. Ada ayam panggang. Ya. Kemudian ada sate ayam. Ya. Soto Lamongan ya, dan yang lainnya. Masuk puasa-puasa nyebut makanan banyaknya. Sudah disediakan. Kadang sama pasangannya itu cepat bosen duduknya. Ya, jangankan 2 jam. Ya, sejam, setengah jam cepat cari aktivitas yang lain. Masalah ya. Kalau belum halal dideket-deketin. Kalau sudah halal dijauh-jauhin. Bahkan sampai gimana? Sampai bisa bercerai. Setan ini Masya Allah luar biasa. Ya, kita harus waspada. Ya, ini tipu daya Pak setan. Ya, di jalan maksiat dideket-deketin, dimotivasi. Jalan maksiat dideketin, jalan taat dijauhkan. Ya, Masya Allah. Ya, kita harus waspada itu semuanya. Ya. Kemudian, ya, fahuwa min akhtari ma yakunu 'alal iman. Dan inilah setan inilah yang paling dahsyat yang bisa membahayakan apa? Iman. Ini setan. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa yadribu mathalan ajiban. Beliau membuat sebuah permisalan yang sangat menakjubkan lihalis syaitan, tentang keadaan setan mal insan bersama dengan manusia, bagaimana menggoda manusia tersebut. Qala fihi, beliau menyebutkan permisalannya, idza aradta lidzalika mathalan mutabiqa, jika engkau menginginkan sebuah permisalan yang cocok, yang tepat, ya, famathaluhu mathalu kalbin ja'iin, permisalannya seperti permisalan anjing yang lapar. Syadidul ju', sangat lapar anjingnya. Wa bainaka wa bainahu lahmun aw khubzun, ya, antara dirimu dan dirinya ada daging atau roti. Engkau sedang bawa daging atau roti, sedangkan anjingnya sedang lapar. Ya. Tapi anjing itu yang roti tidak? Roti daging, ya. Wa huwa yata'ammaluka wa yaraka la tuqawimuhu, sedangkan dia itu selalu memperhatikanmu, melihatmu, dan kamu tidak, ya, tidak menghadapinya, ya, tidak melawannya. Wa huwa aqrabu minka, ya, sedangkan anjing itu dekat posisinya denganmu. Fa anta tazjuruhu wa tasihu alaihi, engkau berusaha untuk, ya, menghadangnya, menghalanginya dan menghardiknya. Wa huwa ya'ba illa atahawumu alaika, ya, dan dia enggan untuk pergi, ya, kecuali selalu berusaha untuk ngitari kamu. Ya, sudah memang ada yang mau dibidik. Ya, gimana caranya bisa merebut daging tadi? Sebagaimana setan berusaha merebut iman. Kalau nggak bisa semuanya, sebagian harus kemakan. Luar biasa. Ya, kalau bisa dimakan itu imannya, habis, sehingga terjerumus dalam kekafiran. Kalaupun tidak, mendapatkan sebagiannya, sehingga berkurang imannya. Ya, kalau dia sudah istiqomah dalam taat, gimana caranya dia tidak istiqomah lagi? Ya, kalau dia sudah istiqomah dalam ibadah, ya, gimana caranya dia tidak bisa melakukan ibadah lagi? Atau paling tidak dihalangi dia agar sedikit demi sedikit futur jatuh dia dalam, ya, dalam terkaman setan. Ya, harus waspada.
Ya. Sehingga di sini disebutkan wal gharra ala ma baina yadayk, berusaha untuk merampas itu daging yang ada padamu tadi, dirampas. Kalau enggak dirampas semuanya sebagiannya, karena dia lapar. Kalau disuruh pergi tidak mau. Ya, setan itu kalau disuruh pergi sebentar datang lagi. Maka diumpamakan sebagian ulama asyaitonu kadzubab. Setan itu seperti apa? Lalat. Idza dzubba faba. Kalaupun diusir dia akan datang lagi. Dia pergi, datang lagi. Seperti lalat. Pergi, datang lagi. Pergi, datang lagi. Setan itu seperti apa? Lalat. Bukan setan itu wujudnya lalat ya. Maksudnya bagaimana karakternya itu. Ya, seperti apa? Lalat. Diusir, pergi, datang lagi. Diusir, datang lagi. Orang azan, pergi dia. Selesai azan, datang lagi. Komat, pergi. Setelah itu apa? Datang lagi. Masya Allah. Ya, ini harus waspada. Seperti anjing suruh pergi, nggak mau dia mau. Tujuannya ngerebut kok. Ya, Masya Allah. Maka yang sudah sering kita sampaikan, yang paling kita butuhkan itu doa. Sehingga yang sering dibaca Rasul pun adalah apa? Doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Waidat yang membolak-balikkan hati. Ya, tetapkanlah hati ini selalu di atas agamamu. Ini doa yang paling sering dibaca Nabi. Karena hati manusia itu di antara jari jemari Allah. Insya'a aqama, jika Allah menghendaki akan dijadikan istiqamah. Jika Allah menghendaki wa insya'a azzaqa, akan dijadikan berpaling. Maka jangan sampai kita tertipu dengan ketaatan kita saat ini. Seorang tidak bisa menjamin apakah dia bisa istiqamah sampai wafatnya. Nanti sore saja nggak bisa jamin, besok pagi nggak bisa jamin, selepas Ramadan nggak bisa jamin, apalagi di akhir hidup kita. Siapa yang bisa jamin masih istiqomah? Makanya dikatakan istiqomah ini sepaling utama dari karomah. Afdhalul karomah luzumul istiqomah. Sepaling utama dari karomah itu bisa istiqomah, sehingga pahalanya besar. Sehingga Allah sebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah katakan, sungguhnya orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah dengan keimanannya, thumma istaqamu, kemudian istiqamah dengan iman dan amal saleh, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya saat akan kematiannya. Ini keutamaan orang yang bisa istiqomah sampai wafatnya. Karena Allah memerintahkan kita untuk tetap beribadah sampai meninggal kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, tetap beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Jangan tertipu. Dikisahkan Imam Ahmad ketika mau menjelang kematiannya, ya, dia tiba-tiba seperti mengigau. Ya, kemudian mengatakan belum katanya. Ditanya sama anaknya, "Bapak, kenapa engkau sering mengatakan belum?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Iblis mendatangiku, seakan aku melihat iblis mendatangiku." Kemudian mengatakan, "Wahai Ahmad, sesungguhnya engkau telah lolos lepas dari godaanku." Maka Imam Ahmad mengatakan belum. Ya, belum. Ya, ini jelang wafatnya. Maka orang yang bisa istiqomah sampai wafatnya ini luar biasa, karomah. Ya, sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia istiqomah dengan iman dan amal saleh, malaikat akan turun saat jelang kematiannya, kemudian memberikan hiburan. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu merasa, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untukmu. Ya,
Orang ketika mau meninggal dunia itu merasa takut, karena saat akan meninggal dunia ini sakit. Masalahnya nggak ada yang bisa menceritakan sakitnya saat meninggal. Orang pernah merasakan sakit selama hidup, tapi yang paling sakit adalah saat dia mau apa? Meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mauti lasakarat." Sesungguhnya dalam kematian itu ada rasa sakit yang sangat dahsyat. Sakit. Bagaimana tidak sakit? Gigi dicabut sakit, ya. Rambut dijambak sampai jebol juga sakit, ya. Bagaimana roh dicabut dari jasad, sakit, ya. Ketika rohnya akan dipisahkan dari jasadnya, sakit. Malaikat datang menghibur, ala takhafu wala tahzanu, enggak usah takut. Takut wajar. Kenapa? Karena dia akan memasuki alam baru. Akan memasuki alam apa? Baru. Bagaimana tidak takut? Dia akan memasuki satu alam baru yang dia belum pernah menginjakkan kakinya di sana. Apa tidak takut? Bapak Ibu dibawa ke satu tempat yang asing, di hutan Kalimantan, hutan Sumatera, dibawa orang, takut. Padahal itu masih di bumi, masih di dunia. Lalu bagaimana manusia akan dibawa menuju alam baru? Dia akan masuk ke alam baru, maka dia ketakutan. Maka malaikat datang menghibur, ala takhafu, tidak usah takut. Wala tahzan, kamu juga tidak usah sedih ya, karena juga akan teringat dengan keluarga yang akan dia tinggalkan. Masalah dia sedih, ya, dihibur, ya. Ini hiburan bagi orang yang bisa istiqamah. Ini pahalanya luar biasa, istiqamah. Karena tidak ada yang bisa menjamin hidupnya ini bisa apa? Istiqamah sampai wafatnya. Maka selalu bermohon kepada Allah agar dianugerahkan istiqamah. Ya, istiqamah. Tidak ada yang bisa jamin. Ya, tidak ada yang bisa jamin. Ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, di antara ini belum selesai ya. Beliau menyebutkan wa muraduhu rahimahullah, yang dimaksud oleh beliau bihadzal mathali, dengan permisalan ini, taudihu mada khataril insani mada khatari syaitani 'alal insan idza lam yasta'id billah min syarrihi. Ini menunjukkan penjelasan, ya, betapa, ya, besarnya bahaya setan atas manusia jika dia tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukannya. Maka setiap pagi petang diajarkan zikir, ya, ini bentuk perlindungan, ya, seperti membaca zikir qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas berapa kali? 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain 3 marrat hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat, ya, takfika min kulli syai'. Ya, bacaan itu tadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, setiap pagi dan petang dibaca 3 kali bisa mencukupi dari segala sesuatu. Ini ikhtiar kita dengan zikir, ya, dengan zikir, ya. Pun kita juga membaca doa, ya, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta apa habis itu? Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da. Ya, Rabbi a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Masyaallah. Pagi-pagi berdoa, minta dilindungi, ya, dari keburukan hari ini. Masya Allah, luar biasa. Betapa manusia itu butuh perlindungan dari apa? Allah. Butuh manusia itu, ya, butuh. Jangan sampai kita,
ya mengandalkan kemampuan kita. Manusia itu begitu butuh ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Ya, kalau bukan karena keutamaan Allah, rahmatnya, kamu sudah jadi pengikut syaitan. Keluar rumah nanti akan banyak godaan, bertemu dengan berbagai macam setan, dari jin, dari manusia. Doanya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Bergantung sama Allah. Zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhal alaihi. Minta perlindungan supaya tidak tergelincir, supaya tidak disesatkan. Ya, Masya Allah. Betapa sayangnya Nabi mengajarkan umatnya untuk banyak berzikir. Ya, nah ini bahaya tentang apa? Setan. Ya, bahaya apa? Setan. Jadi kita harus waspada terhadap godaan setan ini ya, godaan setan. Kemudian ad-dunya wa fitanuha. Di antara faktor eksternal yang kedua yang bisa mempengaruhi lemahnya iman adalah dunia dan fitnahnya, fitnah dunia. Hadzal amil ya, hadzal amilu khatirun jiddan. Faktor ini sangat berbahaya sekali. Fit ta'thiri 'alal insani bin naqs, yang bisa memberikan pengaruh terhadap iman dengan menguranginya. La siyama, lebih-lebih idza asbahat ad-dunya akbaru hamil insan, apabila manusia ya sudah menjadikan dunia ini sebagai akbaru hamil insan, sepaling besar dari orientasinya, cita-citanya dunia juga ya. Wa mablagha ilmihi, puncak dari pengetahuannya, yang dia tahu adalah dunia ya. Masya Allah. Fa'ala qadri hirsihi 'alaiha, maka sesuai dengan kadar ketamakannya terhadap dunia, wa ragbatihi wa iftinanihi fiha, yakunu ya tathaquluhu 'anit ta'ah wal ibadah. Ya, maka sesuai dengan kadar ketamakan dia, ya, keinginan besarnya, ujiannya terhadap dunia, akan menjadi berat dia dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Makanya Allah memuji orang-orang yang dia itu tidak dilalaikan dengan dunia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah ya wa anis shalah. Ya. Orang-orang yang tidak dilalaikan ya apa dengan jual beli mereka ya, dengan perdagangan mereka, di antaranya dari apa? Salat ya. Masya Allah, tidak lalai mereka ya. Kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala qad haddharana minal iftitani biha asyaddat tahdhir. Sungguhnya Allah memperingatkan kita dari fitnah dunia ini asyaddat tahdhir, dengan sepaling besar dari peringatan, sepaling dahsyat. Allah Ta'ala, i'lamu, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya, sungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, seperti permainan, walahwun, sendaukuro, wazinatun, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, saling berbangga, wa takathurun fil amwali wal aulad, banyak-banyakan ya dalam harta dan anak ya. Di sini itulah Allah beri permisalan dengan keadaan manusia ya. Dunia ya seperti permainan. Ini ada semacam 5 tahapannya. Ketika masih kecil ya sukanya apa? Main. Ketika sudah jadi remaja sukanya bersendau gurau, laibun, naik jadi apa?
lahun, sukanya sendaguro. Setelah itu wazinatun, agak mulai gede, sudah mulai memperhatikan penampilan. Kalau anak kecil enggak terlalu perhatian, ya. Kemudian setelah usianya sudah agak dewasa, 40 tahun mungkin, wa tafakhurum bainakum, mulailah dia berbangga-bangga dengan dunianya. Ya, Masya Allah. Ya, wa takatsurun fil amwali wal aulad, naik lagi, sudah mulai punya anak, harta banyak, ya sudah. Biasanya yang dibanggakan oleh manusia itu ada dua hal, yaitu apa? Harta dan apa? Anak. Ya, ini ujian. Allah sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak kalian adalah apa? Ujian. Ujian. Bapak Ibu coba merenung. Kira-kira waktu habis, tenaga habis, pikiran habis, biasanya untuk mengejar dua hal ini. Mengejar harta dengan kerjanya, dan untuk membesarkan apa? Anak. Ya, waktu kita di dunia ini banyak habis untuk dua hal ini: kerja untuk ngejar harta, yang kedua untuk membesarkan apa? Anak. Kalau waktu kita habis untuk dua itu kok tidak membawa keuntungan di akhirat, merugilah dia. Ya, karena dia sudah terfitnah dengan harta dan anak. Sebaliknya, kalau waktunya habis nanti untuk harta dan anak tapi digunakan untuk akhirat, beruntunglah dia. Makanya Rasul gandengkan dua ini. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalas, jika anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali tiga hal. Ya, dua dari yang tiganya adalah harta dan apa? Anak. Ya, sedekahun jariyah, berarti hartanya. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang karakternya suka mendoakan orang tua. Kalau waktunya habis untuk dunia, harta dan anak, tapi tidak memberikan bekas keuntungan di akhirat, dialah di antara manusia yang paling bangkrut di dunia ini. Dia diberi umur panjang tapi tidak memanfaatkan waktunya. Awalam nu'ammirkum, ya, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah memanjangkan umurmu? Cukup kamu untuk berpikir, mengambil pelajaran. Ya, Masya Allah. Ya, apa tidak berpikir? Cukup umur kita untuk merenunginya. Ya, dia tumpuk-tumpuk harta, dia berbangga-bangga, lalai akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba bayangkan, alhaakumut takatsur. Takatsur ini diantaranya ditafsirkan dengan ayat di sini, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Alhaakumut takatsur. Takatsur telah melalaikan kalian. Takatsur dalam apa? Fil amwali wal aulad. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga, berbanyak-banyak dalam urusan apa? Harta dan anak. Melalaikan dia. Hartanya banyak, dia kumpulkan, yang penting dikumpulkan saja, dia senang. Yahsabu anna malahu akhlada, dia ngira dia bisa mengekalkannya hartanya. Senang, ya, naluri ya, senang, tapi lupa dia. Apakah dia ketika mengumpulkannya akan dibawa setelah meninggal? Makanya Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dalam kubur. Ya, Masya Allah. Ya, sehingga Rasul menyebutkan yang maknanya harta itu hakikatnya ada tiga yang bisa kita nikmati. Yang bisa kita nikmati ini ada tiga. Yang pertama, harta yang kita makan, kita bisa nikmati kan? Bisa makan enak, kita bisa nikmati. Dan ini akan hilang. Ini fana. Kita makan enak, habis itu sudah kalau kekenyangan ya sudah tidak enak lagi. Habis itu jadi kotoran.
Kemudian yang bisa kita nikmati pakaian atau segala sesuatu yang bisa kita gunakan, pakaian, mobil, rumah. Tapi lama-kelamaan ini juga akan usang. Pakaian akan usang. Mobil kita juga akan usang, rusak. Rumah kita juga akan kita tinggalkan. Dan harta yang ketiga adalah harta yang disedekahkan, dan inilah yang jadi milik kita. Inilah milik kita. Ya, ini milik kita dan dia akan kekal. Dan ini yang akan kita nikmati terus. Ya, sehingga Rasul menyebutkan tadi sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Ya. Kemudian ilmu yang manfaat dan anak yang saleh. Waktunya habis untuk anak, ya, dari kecil itu tadi, dari mom, remaja, sekolah dianterin, ya kan, diboncengin, kadang pakai sepeda jengki, ya kan, ayo mau sekolah disisirin, kasih minyak orang aring, ya kan, masya Allah, dikasih baju, ya kan, ya, diantar. Kalau perempuan dikucir, diantar, gede dijemput, carikan sekolah, ya kan, SD, carikan SMP, SMA, biayai kuliah, ya, kerja, ya, kalau pengen kerjanya prestis, punya harta ya nyogok, gitu kan, nyogok, nyuap, ya. Ya. Anak habis untuk anak, tapi anaknya nggak saleh, rugi dia. Waktunya habis untuk anak, rugi dia. Anaknya kuliah tinggi, S1, S2, S3, ya kan? Ya. Pintar, ya, pintar. Bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Mandarinnya lancar, kursus ini, kursus itu, ya. Tapi sholatnya nggak bisa, sholatnya nggak bener. Sholat jenazah juga nggak bisa, sholat jenazah nggak bisa. Padahal dia ahli, pegawai laboratorium, ya, sholat jenazahnya nggak bisa, nggak bisa sholat jenazah, ya, ya. Masya Allah. Ya, masalahnya bapak ibu belum merasakan pas meninggal itu mana yang manfaat. Jadi Allah katakan kalla saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu loh. Masalahnya belum meninggal, itu yang manfaat. Ya, anaknya disekolahkan jadi dokter, ya bagus juga. Masalahnya kalau tidak soleh ini yang bermasalah. Jadi ahli spesialis tulang, di dunia manfaat, ya, Masya Allah. Tapi apakah itu bermanfaat di alam kuburnya ketika mungkin dia disiksa, dihancurkan oleh malaikat? Apakah bisa mengoperasi tulang? Tidak bisa. Ketika dia disekolahkan jadi pengacara kondang seperti Hotman Paris misalnya, di dunia punya kasus apa bisa menang misalnya, salah pun bisa dibuat jadi apa? Menang. Kayak pintar ngomong, menang di pengadilan, menang. Apakah anak tersebut bisa membelanya di pengadilan Allah? Apakah bisa membela di pengadilan Allah? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Betapa ruginya dia. Untuk sholat jenazah saja tidak bisa. Sekali lagi Bapak Ibu belum merasakan toh ya. Coba rasakan sensasinya pas disolatkan anaknya. Apakah itu manfaat? Lebih manfaat mana anaknya jadi dokter sama anaknya bisa sholat jenazah? Ya kalau dokter plus soleh itu manfaat dunia akhirat. Ini dunia akhirat manfaat. Maksud saya ini tadi anak yang tidak apa? Soleh. Waktunya habis untuk mengejar apa?
dunia. Salatnya tidak bisa, ya, nggak bisa. Salat jenazah saja menyiapkan sajadah, ya kan? Ya, sudah siap mau, ya, suruh ayo merapat, nanti sujudnya piye? Pun kalau bisa cuma ikut-ikutan, nggak tahu yang dibaca apa. Ya Allah, dia hafal macam resep, nomenklatur, macam-macam nih. Doa salat jenazah, nggak apa. Ya, padahal itu yang manfaat loh ya, itu manfaat itu. Ya, Masya Allah. Maka jangan lupakan pendidikan anak kita untuk tabungan akhirat kita. Silakan anak kita sekolahkan setinggi apapun boleh, tapi basis utamanya anak harus soleh, solehah, karena itu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Ini yang bermanfaat untuk akhirat kita, ya. Ini yang bermanfaat, ya. Maka, ya, Allah sebutkan tadi, kamatsali ghaitsin ajabal kuffara nabatu, seperti air hujan yang mengagumkan para petani. Kufar di sini maknanya adalah petani. Nabatuhu, tanamannya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia mengering dan akhirnya menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian menjadi hancur. Ya begitulah proses. Ya, dunia itu fana. Kenikmatan yang kita rasakan itu nggak lama, ya, nggak lama. Kita sudah sering menyaksikan tetangga kita, teman kita meninggal dunia. Kenapa nggak bisa jadi ibroh? Kenapa nggak bisa jadi ibroh? Dunia itu sementara. Ya. Mungkin kita dulu tertawa sama teman kita bareng, ketika teman wafat, kita masih bisa tertawa. Apakah kita bisa masih memikirkan teman kita yang dulu tertawa bareng itu di alam kuburnya, apakah juga bisa tertawa? Saat ini dia sedang apa? Suatu saat kita yang akan mengalaminya. Apakah kita tertawa di alam kubur atau menangis? Maka orang-orang sudah beraktivitas sesuai dengan aktivitas mereka masing-masing. Kehidupan hakiki kita adalah di akhirat. Ya, wa fil akhirati adzabun syadidun. Di akhirat ada azab yang pedih, wa maghfiratu minallah wa ridwan, ampunan dari Allah dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kenikmatan ya kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Ya, wal ayatu fi hadzal makna katsiratun. Ayat tentang hal seperti ini semakna dengan ini sangat banyak sekali. Kemudian wa inna mimma yu'inul 'abda ala idraki haqiqati dunya wa zuhdi fiha. Adapun sungguhnya yang dapat membantu seorang hamba untuk mengetahui hakikat dunia dan bisa zuhud terhadap dunia, wa talabi ma 'indallah, dan dia mencari apa yang di sisi Allah, wa daral akhirah, dan negeri akhirat, amrani, ada dua hal. Apa yang bisa membantunya untuk bisa ya tidak terlalu rakus dengan dunia, waktunya habis untuk itu, melupakan tujuan dia diciptakan. Yang pertama, al-awal an-nadharu fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fanaiha wa mahlaliha. Memandang dunia itu sangat cepat, ya, cepat hilangnya, fana, ya, cepat musnah, ya. Wa anal abda sayufariquha, seorang hamba akan meninggalkannya. Setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun harta yang dimilikinya, secinta apapun dia dengan anaknya, semua akan ditinggalkan. Hartanya akan dia tinggal, jabatannya dia lepaskan, anaknya pun dia akan tinggalkan. Ya, dia akan berpisah dengan itu semuanya.
Ya, dia akan berpisah dengan itu semua. Ya. Imma an qaribin au ba'id. Entah itu akan dia tinggalkan dunia itu dalam waktu dekat atau jauh. Yang jelas akan dia tinggalkan, tergantung takdirnya, ajalnya dekat atau jauh. Ajal itu pasti datang, sebagaimana kiamat, ya, juga pasti datang. Karena ajal ini kiamat kecil, pasti datang. Hanya kapan waktunya kita tidak tahu. Makanya ketika seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Rasul mengarahkannya ke hal yang lebih bermanfaat. Madza a'datta laha? Emang apa yang sudah kamu persiapkan? Karena kiamat itu pasti apa? Datang. Yang penting bagi kita mempersiapkan saat kiamat itu datang. Pun demikian, mati itu pasti datang. Mati itu pasti datang. Mau takut, mau gimana lari, pasti datang. Yang kita persiapkan adalah apakah saat kematian itu mendatangi kita sudah mempersiapkan. Ya, karena pasti datang. Karena pasti datang. Ya, nah inilah yang tidaklah kita pikirkan. Kematian pasti datang, akan meninggalkan kita, dan dunia itu begitu cepat. Ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun itu cepat. Mungkin bapak ibu yang usianya 50 tahun, 60 tahun, nikahnya dengan istri atau suaminya masih teringat, kayaknya baru kemarin nikah, cepat sekali. Terus punya anak, cepat. Terus punya cucu, kok sudah tua. Masa SMA-nya masih ingat, kayaknya masih ingat dulu masa SMA-nya. Dia masih bisa mengingat 20 tahun yang lalu. Masih ingat 20 tahun yang lalu, masih fresh. Kayaknya baru saja 20 tahun yang lalu. Cepat, dunia itu cepat. 20 tahun yang lalu itu cepat, maka demikian pula 20 tahun yang akan datang berarti apa? Cepat. Ya. Kalau sekarang umurnya 50 tahun, berarti 30 tahun yang lalu, 30 tahun itu masih teringat itu. Cepat. Berarti 20 tahun yang akan datang, usianya nanti jadi 70 tahun itu pun akan cepat. Dunia itu cepat. Cepat sekali. Puasa baru kayak kemarin, ya kan? Ini sudah mau 1 bulan, sudah mau selesai. Cepat sekali. Dunia itu cepat. Ya, dunia itu cepat. Ya, masya Allah. Kemudian yang kedua, wasani an-nadhr fil akhirah, memandang ya kehidupan akhirat. Wa annaha atiyatun amma qarib, dia akan mendatanginya. Sebentar lagi akan mendatanginya. Wa annaha darul qarar, itu adalah tempat dia untuk menetap. Rumah hakikat kita itu surga atau neraka, Bapak Ibu. Rumah kita itu surga atau neraka. Rumah dunia ini akan kita tinggalkan, sedangkan kita akan meninggali rumah baru, surga atau neraka, dan kita tidak tahu. Wa annaha khairun wa abqa, ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Fa idza ta'ammala al-'abdu fi mithli hadza, ketika seorang memperhatikan seperti ini cara pandangnya, intafa'a a'dhamal intifa', dia akan mendapatkan manfaat dengan manfaat yang sangat besar. Jadi berpikirnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yang bisa menjadikan orang itu berkurang imannya, kurona usuk, teman buruk ya. Qad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahdhiru min qarinis su'. Ya, telah sahih dari Nabi peringatan keras terhadap teman yang buruk, wa khalidil fasad, teman yang rusak. Wala ar-rajulu ala dini khalilihi, seorang itu berada di atas agama temannya. Fal yandur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman dekat, karena akan terpengaruh. Orang itu akan terpengaruh dengan teman dekatnya. Ya.
Karena memang ya al-arwah itu junudun mujannadah, ya seperti ya kelompok orang yang selalu bersama. Jadi orang jadi manusia itu akan mencari yang klop sama dia, ya mencari yang klop, akan bersama-sama, merasa sama-sama cocok, ya. Kalau yang satu suka obrolannya bola, ya akan asik kalau nyombongnya sama pecinta bola. Intinya kecenderungan orang itu nyari yang bisa nyaman, ya. Maka kita harus memperhatikan teman kita, kepada siapa kita harus berteman dekat. Kita cari yang kira-kira bisa membantu kita kepada urusan akhirat kita. Ya, walihada yang bagi alal mukmin, oleh karena itu selayaknya bagi seorang mukmin alla yusahiba, untuk tidak berteman illa man ta'udu min suhbatihi alaihi bil khair, ya, wan naf'i fi dinihi. Hendaklah seorang mukmin tidak berkawan, tidak berteman kecuali kepada orang yang persahabatannya itu akan kembali membawa, ya, kebaikan dan manfaat untuk agamanya. Jadi pandangannya itu pandangan akhirat. Adapun pandangan terhadap dunia hanya seperlunya saja. Kalau berdagang ya seperlunya saja. Tapi teman dekat, nyaman untuk ngobrol, nyaman untuk diskusi, carilah orang-orang yang saleh. Karena akan mengingatkan kita tentang urusan akhirat kita. Ya, dari teman-teman yang baik. Ya, teman itu ya bisa teman biasa dan teman dekat. Yang dimaksud di sini teman dekat, ya. Teman biasa tidak berarti terus dimusuhi, ya, tidak dalam artian nggak boleh cari teman kecuali yang bagus agamanya. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah teman dekat yang kita merasa nyaman untuk ngobrol, untuk berbagi cerita. Cari teman dekat karena itu sangat pengaruhnya besar. Adapun teman-teman yang lain ya teman biasa saja, ya tidak dimusuhi, teman biasa, sekedar keperluan, ya, sekedar keperluan, ya. Kemudian, ya, wa ay yahdara min mukhalatati kulli ahadin, dan waspada dari bergaul dengan semua orang, ya. Hati-hati, manusia itu lemah. Maka disebutkan bahwasanya dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan, ya, teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada ular berbisa. Daripada apa? Ular berbisa. Ya, ular berbisa itu ya bisa lah membuat orang binasa, tapi yang binasa dunianya. Tapi teman yang buruk bisa membinasakan akhiratnya. Maka kalau tidak ahli, jangan dekat-dekat dengan teman buruk, akan digigit sehingga bisanya menyebar. Ya, jangan bermain-main dengan teman buruk, lebih berbahaya daripada ular berbisa. Kalau bukan pawangnya, nggak mengetahui cara menyelamatkan, cara memegang, jangan dekat-dekat dengan ular berbisa, dijauhi. Karena kalau kita lengah, waliyadzubillah, patok. Waliyadzubillah. Jangan merasa aman dari ular berbisa. Tapi ular ini memberikan mudarat untuk apa? Dunianya. Tapi teman yang buruk, kita lengah, dipatok, kena hati kita, akhirnya bisa menjerumuskan ke dalam kebinasaan akhirat. Waspada dengan teman yang buruk. Betapa banyak orang yang awalnya istiqomah, salah teman menjadi apa? Futur. Kemarin sudah disebutkan, carilah teman yang seandainya kita melihatnya saja
akan memotivasi kita untuk berbuat apa? Baik. Dengan kita melihatnya saja kita enggan, tidak enak untuk berbuat apa? Maksiat. Omongannya kasar-kasar awalnya, tapi kalau ketemu sama teman yang soleh, solihah, kok rasanya nggak nyaman kalau omong apa? Kotor. Maka jadikan gentleman. Ya, masalah. Ya. Jangan berteman dengan teman yang justru kita ketika bermaksiat itu nyaman dan terdukung. Ya, waspada. Ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, yaqulul Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, laisa lil mu'min ay yaq'uda ma'a kulli man syaa. Fudail bin Iyad berkata, Fudail dulunya seorang perampok, ya, hijrah dia. Ternyata bisa menjadi ulama besar, perampok. Fudail ini seorang perampok tobat, perampok kelas kakap. Sehingga kalau ada informasi di satu jalan ada Fudail, nggak jadi lewat orang. Di sana ada Fudail, di sana ada Fudail, nggak jadi berangkat. Ya. Suatu ketika Fudail ini mau merampok, Allah bukakan pintu hidayah. Ya, ketika orang yang mau dirampok ini di rumahnya terdengar sedang ngaji. Betapa besar mukjizat Quran. Ketika Fudail mendengar ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Kapankah tibanya waktu bagi orang yang masih punya iman untuk takut ketika disebut nama Allah? Ini seakan nyindir siapa? Fudail. Langsung dia merasa ketakutan dan mengatakan al-an ya Allah, sekarang ya Allah, katanya. Masya Allah. Fudail. Ya, masalahnya perampok sekarang nggak bisa bahasa Arab masalahnya. Ya, tapi itu kisahnya Fudail, betapa pengaruh Quran sangat dahsyat. Ya, seakan menyindir Fudail. Kapan tibanya orang yang beriman, yang masih punya iman untuk takut kepada Allah? Apakah dia selama hidupnya akan bergelimang dalam maksiat? Kapan tobatnya? Kapan tobatnya? Apakah terus-terusan dia akan bermaksiat kepada Allah? Fudail merasa tersindir. Al-an, ya Allah, sekarang ya Allah, katanya. Sejak saat itu beliau memperbaiki dirinya, bertobat, belajar, dan menjadi ulama besar, pemberi nasihat. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ya, Fudail berkata, laisa lil mu'min ayaquda ma'a kulli man syaa. Tidak selayaknya seorang mukmin itu untuk duduk dengan setiap orang yang dia inginkan. Dalam artian tadi, ya, duduk menjadikan teman dekat. Wa yaqulu Sufyan rahimahullah, sini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan laisa ablagu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Ya, tidaklah ada yang lebih besar pengaruhnya terhadap kerusakan seorang atau kesolehan seorang melebihi seorang kawan, sehingga dikatakan sahib. Teman itu bisa narik, pengaruhnya besar teman ini. Ya, maka kita memilihkan untuk anak-anak kita teman-teman yang baik karena pengaruhnya besar sekali. Wa kana yaqulu Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan i'tabiru an-nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadid illa man yu'jibuhu. Ya, perhatikan manusia dari siapa dia berteman. Karena manusia itu tidak berteman kecuali dengan orang yang dia merasa takjub dengannya, yang dia senangi. Ya.
dia senang, akhirnya jadi teman dekat. Fa khulatatul fusaq ya wa ahli su' min a'dhami asbabi naqsil iman wa dha'fihi. Maka berteman dengan orang fasik, orang-orang ya pelaku keburukan, termasuk sebab terbesar berkurangnya iman dan melemahnya iman. Ya bahkan warubbama ya idmahlalihi wa talashihi, ya bahkan bisa menyebabkan ya hancurnya dan hilangnya iman tersebut. Ya, wadzalika bihasbi hali haula'i fisu, ini dilihat sesuai dengan kadar tingkatan keadaan orang dalam keburukan tadi, ya, wa bihasbi khulatatihi lahum, dan sesuai dengan kadar persahabatannya dengan mereka. Jadi ada dua level keparahan kenakalan orang itu tadi dan betapa kadar persahabatannya. Jadi bisa merusak dengan dua sudut pandang. Tingkatan kenakalan si teman tadi. Yang kedua adalah tingkatan seberapa akrabnya dengan orang tersebut. Ini akan berpengaruh besar. Ya. Kemudian wa mimma istajadda fi zamanina wa wadakhilun fi hukmi as-sahib bal amruhu asyad, bahkan termasuk yang baru-baru di zaman kita ini, wa wadakhilun fi hukmi sahib, ini masuk dalam hukum pertemanan, bal amruhu asyad, bahkan urusannya lebih dahsyat lagi, yaitu al-julusu, duduk ilal qanawati al-fadhaiyah, duduk di channel-channel televisi atau channel-channel parabola, ya, wal mawaqi al-munharifah, situs-situs yang menyimpang fi syabakatil ankabutiyah, ya, situs-situs yang menyimpang di internet, ya, haitsu tamakkana a'da'uddin min khilali hadzal majal, ya, ad-dukhul ila al-masakin wal buyut yahmiluna fitanahum wa sumumahum wa yansuruna radailahum wa haqaratahum wa fujurahum. Perhatikan di sini, ya, bahwasanya musuh-musuh agama saat ini mampu melalui sarana ini untuk masuk ke rumah-rumah, tempat-tempat rumah-rumah kaum muslimin, membawa fitnah-fitnah mereka, racun-racun mereka, menyebarkan kehinaan mereka, kerendahan mereka, kefajiran mereka. Wa kanu sabiqan ya'jizuna 'anil wusuli ila afkari syabab wa uqulin nasi'ah. Sedangkan dulu mereka tidak mampu untuk bisa mencapai, mengganggu, mempengaruhi pemikiran para pemuda dan akal para remaja. Dulunya susah, ya, karena dengan pengawasan orang tua tahu jangan berteman dengan itu loh, hati-hati deh, bapak tidak senang kalau kamu main sama dia, sukanya mabuk-mabukan, pergaulannya nggak baik, jangan, nanti kamu ketularan deh, ya nggak boleh main sama itu, ya, bisa. Tapi anak sekarang, ya, dia berteman dengan channel-channel televisi, situs-situs yang dia bisa berteman dengan semua orang yang kadang orang tuanya nggak tahu siapa temannya. Anaknya sudah mengalami perubahan, orang tuanya nggak tahu anak saya terpengaruh siapa, karena teman anaknya banyak di situs-situs internet, teman-teman Facebook, teman-teman chat.me atau yang lain, micet, ya, masya Allah. Dan tahu dulunya susah dimasuki, tapi sekarang bisa berteman. Ya, dulunya satu kota cuma satu bioskop, sekarang setiap anak sudah bisa main di bioskop, masuk, ya, bisa. Bagaimana orang tua mengontrolnya? Ya, masya Allah, ya. Ini
beliau sebutkan di sini ya. Karena ini realita, memang realita. Ya. Dulu nyari anak paling jauh main ke kampung tetangga, main bola di lapangan, cari jangkrik di sawah, ya, sembunyi di kebun tebu, ya kan? Temennya ini main sana, sore-sore dicari, pulang, mandi, main terus seharian, pulang. Ya, temennya itu tahu. Tapi sekarang anaknya nggak kemana-mana, di dalam kamar, tapi bisa main ke Korea, bisa main ke India, bisa main ke Cina, bisa main ke Amerika. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini fitnah zaman. Sudah susah sekali kontrolnya. Ya, susah sekali kontrolnya. Ya, susah. Ya, kecuali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, susah kontrolnya. Ya. Apalagi kalau anak sudah mojok itu harus hati-hati. Mojok itu. Kalau pegang HP ada orang tuanya tidak masalah, nonton bareng sama orang tuanya tidak apa-apa. Tapi kalau anak mojok, ketika orangnya tua datang langsung, hati-hati itu. Karena al-ithmu ma'aka fi nafsika wa karihta ayatali alaihin nas. Dosa itu membuat hati gelisah dan nggak suka kalau dilihat orang. Hati-hati. Ya, Masya Allah. Ya, hati-hati dengan anak-anak sekarang. Anak-anak lebih pintar dari orang tuanya, lebih pintar. Ya, ya. Ya, karena ya alhamdulillah dengan izin Allah diberi amanah ngasuh anak-anak pondok santri, tahu bagaimana karakter anak, mana yang mungkin kecanduan HP, ya akan terasa bagaimana perbedaan dalam mendidiknya, ya, Masya Allah, ya terasa, ya sangat terasa, ya, apalagi yang sudah terpapar hal-hal yang tidak baik. Dan kadang-kadang orang tuanya sering kali nggak tahu, karena taunya di rumah anteng, kan anteng toh. Sedangkan efeknya itu ketika sudah nggak di rumah, kan dia nonton di rumah anteng, nggak tahu orang tuanya. Ya, ketika sudah di sekolah atau di pondok muncul semua apa yang dia tonton. Ketika diinformasikan putranya begini, masa sih kalau di rumah nggak neko-neko? Ya nggak neko-neko karena pegang HP, diem, ngapain neko-neko? Ya, karena sudah nyaman. Ya, ya, ini harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Ya, apakah nggak boleh pegang HP? Ya, boleh saja, ini bisa manfaat. Tapi maksudnya dikontrol. Karena kembali lagi innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu ngajak ke yang tidak baik. Dan remaja itu kecenderungannya carinya yang tidak baik. Makanya kemarin disebutkan Allah takjub. Innallaha la ya'jabu anisyabi laisat lahu sabwa. Allah takjub dengan remaja yang dia itu bisa menjaga dirinya dari apa? Maksiat. Takjub. Ya karena memang kecenderungannya dia akan cari hal yang enggak baik. Kalau dia bisa menjaga dirinya, Allah takjub. Banyak keutamaan-keutamaan khusus. Itu menunjukkan bahwasanya jiwa anak muda, remaja itu riskan. Jangan dibiarkan, diawasi, terutama ini liburan ya, diawasi, ya. Tidak semua yang anteng itu baik, tidak semua yang anteng itu apa?
baik. Ya. Kadang antengnya menghanyutkan. Ya, kita masuk ke halaman terakhir. Wa inna minal mu'sif haqqan. Sesungguhnya sungguh sangat disayangkan, benar-benar disayangkan. An asbaha fi abna'il muslimina wa banatihim man yajlisu amama hadhihi syashati al-mudammirah as-sa'at at-tiwal. Sangat disayangkan. Saat ini sudah menjadi tren, fenomena anak-anak kaum muslimin, laki-laki perempuannya bisa duduk ya di depan layar yang merusak ini karena menikmati situs-situs yang menyimpang tadi. As-sa'ati wal, berjam-jam lamanya. Masya Allah, berjam-jam lamanya. Yusgi ilaihim bisam'ihi, bisa nonton mereka dengan mendengar mereka dengan khusyuk. Wa yanzuru ilaihim bi'ainihi, bisa nonton dengan matanya, enggak capek dia. Wa yaqbilu ala ma ya'riduna nahu biqalbihi, ya, menerima apa yang mereka tawarkan untuk hatinya, diserap semuanya. Wa amarril ayyami, setelah hari berganti hari, tasallala al-afkar al-khabitha, maka pikiran-pikiran rusak mulai menjalar, menyelinap masuk, gak sadar. Pikirannya mulai dirusak, akidahnya dirusak, akhlaknya dirusak, gak sadar ya, gak sadar. Ya, sedikit demi sedikit dirusak. Ya. Bahkan juga watata'ammak al-mabadi al-hadama, bahkan ideologi-ideologi merusak pun bisa, ya, juga dia serap. Anak-anak sekarang ideologi rusak. Oh, ideologi apa itu? Remaja yang nggak mau punya anak itu apa itu? Free child, apa lah ya, lupa. Ya, free child. Rusak ideologi rusak. Ya, udah mulai tumbuh. Ya, karena kadang kurang perhatian orang tua. Ya, Masya Allah. Ya. Wa tughzi al-uqul wal afkar, bisa memerangi akal pikiran mereka. Wa yatazayadu asyarr wal fasad, akhirnya bertambahlah kerusakan, keburukan dan kerusakan semakin bertambah. Anak-anak muda dirusak pemikirannya, dirusak akhlaknya, ya kan? Akidahnya dirusak, akhlaknya dirusak. Terus apa yang mau diharapkan dari generasi setelah kita? Ya, generasi remajanya sudah dirusak. Ya, Masya Allah. Ya. Wal wajib 'alal muslim, maka wajib atas setiap muslim ayasuna nafsahu, untuk menjaga dirinya, wa baitahu, dan rumahnya, an ma'awilil hadami wa taraiki syarr, dari, ya, hal-hal yang bisa menghancurkan, jalan-jalan yang merusak. Fal amru fi ghayatil khuturah, urusan ini sangat-sangat penting, sangat berbahaya. Wal hafidhu wallah, ingat, yang jaga itu Allah. Itu tadi ya, kita itu bisa maksa badan anak kita, bisa. Kamu harus sholat, kamu harus ngaji, nggak boleh pegang HP. Bisa nggak dipaksa tubuhnya? Bisa. Tapi hati anak itu nggak bisa apa dipaksa. Siapa yang menguasai hati? Allah. Allah lah yang menjaga. Allah, kita hanya ikhtiar. Badan bisa dipaksa. Jangan pegang HP. Ya, kalau pas lihat orang tua, kalau nggak lihat, pakai HP orang lain. Siapa yang menjaga? Allah. Maka selalulah minta kepada Allah. Orang tua banyak mendoakan anak. Ini yang paling penting. Guru banyak mendoakan anak. Ini yang paling penting. Kadang sering dilupakan orang tua mendoakan anaknya. Paling hanya sekedar lisan. Bapak, Ibu doakan adik ya, kakaknya. Iya. Hanya sekedar apa? Iya. Tak doakan terus kok. Bener kah?
Apakah dia bangun malam, sholat tahajud, menengadahkan tangan ya kepada Allah, menyebut anaknya, mendoakan kebaikan untuk anaknya, diberikan istiqomah, ya, masya Allah. Itu yang paling penting, karena pergaulan sudah begitu dahsyat, fitnah di sana sini. Penjaga adalah siapa? Allah. Doakan anak kita, walaupun dengan ikhtiar badan tadi, doakan. Ya, guru juga gitu, doakan muridnya, walaupun diajar, dijaga, ganti sistem, rapat sana sini. Betapa banyak guru rapat, setiap minggu rapat. Model pembelajarannya gimana, anak didik kita paham nggak dengan model ini, besok rapat lagi, ngumpul ya rapat model ini. Rapat sering, apakah salah? Enggak, tapi dia melupakan doa. Rapat bisa seminggu sekali, apakah dalam seminggu itu dia mendoakan murid-muridnya? Ya, anak jadi menerima pelajaran, anak jadi pintar, anak jadi nurut, anak jadi baik, itu Allah. Kita hanya ikhtiar. Ya, insya'a qoma wa insya'a azaba. Jika Allah menghendaki akan dijadikan lurus kok. Jika Allah kehendaki menyimpang, siapapun orangnya, manusia terbaik pun, apakah semua didikan Nabi itu orangnya jadi orang beriman, orang baik? Apakah di zaman Nabi semua manusia beriman? Enggak. Hidayah di sisi Allah. Ya. Masya Allah. Maka doa yang paling penting. Ya, ini untuk orang tua, untuk kita semuanya. Jangan, ini fitnahnya dahsyat. Ya, fitnahnya dahsyat. Ya. Yang bisa menjaga itu Allah. Kita hanya ikhtiar. Nggak bisa kita jaga betul, ya, masya Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi ketika mau melepas orang untuk bersafar, ya, masya Allah, ya, apa, ya, astaudiukumullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik, atau yang semakna dengan itu. Aku titipkan kamu kepada Allah, agamamu, karena yang menjaga agama siapa? Allah. Amanahmu, ya, dan akhir dari penutup umurmu dititipkannya sama siapa? Allah. Rasul pun gak bisa jaga, mau ngutus pasukan, mau apa, aku titipkan agamamu kepada Allah. Masya Allah, luar biasa ini. Bagaimana ketergantungan kita kepada Allah. Maka untuk orang tua ini yang penting. Yang di sini profesinya guru juga penting, ya. Doa itu yang paling apa? Utama. Kemudian di sini, ya, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, dia diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Ya. Kemudian beliau melakukan penutupan, ya. Coba satu faedah tambahan dalam surah Al-Fatihah. Allah berajarkan doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata para ulama, ini luar biasa. Ya Allah, coba kalau kita bisa membayangkan, menghadirkan itu dalam hati kita setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya apa? Ada 3 keadaan. Seandainya kita belum mendapatkan hidayah, ya Allah, berilah aku hidayah, ya Allah. Seandainya belum tahu ilmunya, ya Allah, mana yang Engkau cintai, mana yang Engkau benci, mana yang halal, mana yang haram, berilah kami hidayah-Mu. Tunjuki kami ilmunya, ya Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ya Allah, apabila aku sudah mendapatkan hidayah ilmu tersebut, ya Allah, berilah kami hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya Allah. Ini luar biasa. Karena betapa banyak orang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, ya Allah. Berilah kami hidayah-Mu untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, ya Allah. Ini yang dikenal para ulama dengan hidayah itu taufik.
Kemudian yang ketiga, ya Allah bukakanlah pintu hidayah amalan lain, ya, dari amalan yang telah aku kerjakan. Karena hidayah itu apabila seorang mendapatkan hidayah amal, akan dimudahkan untuk beramal amalan yang lain, sehingga pintu kebaikan banyak terbuka. Coba kita menghadirkan perasaan itu dalam diri kita. Setiap kita minta ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah segala sesuatu dari kemaslahatan dunia akhirat yang belum aku tahu, berilah aku tahu ya Allah. Segala yang sudah aku tahu dari kemaslahatan akhirat kami ya Allah, maka berilah kami kemudahan untuk bisa menjalankannya ya Allah. Ya Allah berilah kami kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh. Dari yang belum bisa aku kerjakan, maka kerjakan, mudahkanlah hambamu untuk mengerjakannya. Masya Allah, sehingga seorang hamba bertambah umur, bertambah taat, sehingga harapannya ketika Allah mewafatkan dia dalam puncak kebaikannya, dalam puncak amalannya, dalam puncak keimanannya, bukan dalam puncak turunnya iman dia. Masya Allah, betapa ruginya orang yang sudah punya ilmu futur, ya, seorang nggak tahu, bisa jadi saat futurnya Allah cabut nyawanya karena dia tidak pernah berdoa untuk ditetapkan dalam iman, ya, selalu minta pada Allah, minta. Kemudian beliau tutup kitabnya, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah perbaikilah untuk kami agama kami yang itu merupakan pegangan dalam urusan kami ya Allah, ya. Kemudian wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, ya, perbaiki urusan dunia kami yang itu kami hidup di sana. Insyaallah minta kebaikan dunia apa? Akhirat. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, ya, dan perbaikilah akhirat kami yang itu tempat kembali kami nantinya. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Umur panjang untuk menambah kebaikan. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan kematian istirahat dari setiap keburukan. Ini doa luar biasa. Daripada semakin tua semakin pertanggungjawabannya berat, tambah dosa, yang diminta meninggal sebagai istirahat dari beramal apa? Buruk. Ya. Kalau umur panjangnya dalam apa? Taat. Kalau Allah takdirkan meninggal, supaya tidak lagi beramal apa? Buruk, supaya hisabnya tidak berat. Masya Allah, supaya hisabnya tidak berat. Karena di antara pertanyaan hisab apa? An umrihi fi ma'afna. Umurmu untuk apa? Umurmu untuk apa? Kalau umurnya panjang tapi untuk keburukan berat. Masya Allah, ya. Wa as'alullah tabaraka wa ta'ala, dan kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala ayuqawwiya imanana wa yazidahu, untuk menguatkan iman kita dan menambahnya. Wa ayujaddida al-imana fi qulubina, dan selalu memperbaharui iman di dalam hati kita. Wa ayyaj'alana hudatan muhtadin, ya, orang yang selalu mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Selesai kitab ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat untuk menambah iman kita. Semoga Allah berikan ganjaran untuk penulis yang telah menulis kitab ini, dan setiap orang yang mengambil faidah dari kitab ini, semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Mungkin itu ya Bapak Ibu, saya mohon maaf banyak kekurangan selama sama-sama belajar di sini, tapi semoga kitabnya ini bermanfaat, ya, bermanfaat. Kalau bisa diajarkan ke yang lain, ya. Ada pertanyaan? Ini masih beberapa menit. Ya, saya. Oh iya, silakan. Ya. Ini pelajaran kemarin Pak. Kemarin ada 5 syarat bertobat.
Syarat satu waktunya itu apa? Kalau saya sudah mencatat. Pripun? Mohon maaf. Syarat bertobat. Nggih. Lima syarat bertobat. Gimana yang ditanyakan apa? Yang 1, 2, 3-nya apa? Oh. Ya, siap ya. Sebagian ulama syarat tobat itu 3, ya, sebagian ulama 5 ya. Tapi yang 5 sudah mencakup apa? 3. Kalau Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan 3: menyesal, meninggalkan, dan berazam ya. Sebagian ulama menambahkan jadi 5. Yang pertama ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas ya, jadi harus ikhlas. Tobat itu harus apa? Ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk. Dia minum minuman keras misalnya, mencuri, kamu ulangi lagi enggak, karena takut. Karena apa? Takut. Ketika sudah enggak ada orang tuanya yang marahi dia, ulang lagi, berarti tobatnya belum nasuha, karena belum apa? Ikhlas. Yang kedua dia menyesal ya, dia harus menyesal. Kalau tidak menyesal bagaimana? Makanya sebagian orang, gimana ya Ustadz ya, saya kok selalu terbayang-bayang dengan dosa saya yang dulu. Ya mana bagus, karena kalau nggak ingat dengan dosanya, dia nggak ada pengeremnya. Dengan ingat dosanya, dia bisa selalu introspeksi, menyesal. Ya Allah, saya dulu pernah melakukan ini, ya Allah, menyesal ya. Ya, jangan sampai ya Allah gimana caranya saya melupakan dosa-dosa saya. Loh, malah melupakan dosa-dosa saya ya. Kemudian yang ketiga ya, yaitu meninggalkannya ya, ditinggalkan. Kalau dia punya kebiasaan minuman keras, ya di rumahnya ya dibuanglah minuman keras. Makanya penduduk Madinah dulu ketika turun ayat pengharaman khamr langsung dibuang, sehingga dikatakan jalan Madinah banjir khamr. Jalan Madinah apa? Banjir khamr. Ini bagaimana ketundukan para sahabat ya. Ini yang lagi menuang gini, ada membawa berita khamr diharamkan, dibuang. Lagi minum, dilepas. Bagaimana ketundukan para sahabat, tidak mencari-cari alasan ketika sudah turun ya wahyu, tidak cari alasan ya, dan langsung tinggalkan ya. Kemudian yang keempat yaitu azam, tekad untuk tidak mengulangi lagi, tekad untuk memperbaiki diri ya. Ya kalau dulunya circle-nya pergaulan yang buruk, dia tinggalkan dan punya tekad ya, pengen cari apa namanya, teman yang baik ya, punya tekad ya, tekadnya harus kuat. Kalau tekad nggak kuat ya balik lagi, karena maksiat itu candu. Maksiat itu apa? Candu. Tekadnya harus kuat, tekadnya harus kuat, tekad ya. Kemudian yang kelima dilakukan sebelum pintu tobat tertutup ya, saat nyawa sampai tenggorokan atau matahari terbit dari barat gitu ya. Satu lagi sebenarnya tadi aku tidak akan tanya tapi setelah baca doa dia tanya, isma itu apa? Sama yang fi kulli khair min kulli khair apa fi kulli khair tadi ya. Jadi ismah ismah itu ya penjagaan, pegangan senjata ya. Ismah asoma itu kan apa namanya, menjaga. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang ya, asoma ya. Jadi ya penjaga agama kami ya, apa namanya, yang menjaga urusan kami ya. Ya, apalagi tadi yang umur Wasali apa yang fi kulli khair wa min kulli min apa fi dalam bahasanya ya. Ya terserah aja ya. Ya min kulli khair, dari setiap apa keburukan ya, dari kan musyadatan fi wal mauta rohatan lana min
kulli syair. Ya. Apa? Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya, kalau kehidupan supaya nambah dalam setiap kebaikan. Berarti kehidupannya nambah dalam kebaikan. Kalau mati berarti istirahat dalam atau dari? Bagusnya Dari. ya kan? Ya, kematian sebagai pemutus istirahat dalam atau dari? Dari ya, dari apa? Ya, dari keburukan. Ya kan? Oke. Oke. Bagaimana menjamakkan ya? Kalau dosa-dosa itu ingat bagus, ingat dosa. Kemudian orang harus berhusnuzon kepada Allah SWT. Dosa yang diampuni. Kemudian sementara fayatul mayasa wa yatul mayasa. Bagaimana menjamakkan antara mengingat dosa dan kemudian menyesal. Kemudian salah satu titik PD untuk diampuni harus husnuzon. Terus kemudian ada sikap-sikap diampuni supaya tidak menimbulkan pesimis itu. Kalau ini yang gitu bagaimana menjamakkan? Saya pikir Makanya kata para ulama, seorang harus bisa menyeimbangkan antara al-khauf war roja. Karena al-khauf war roja ini seperti sayap burung. Al-khauf itu rasa takut, ya. Roja itu rasa apa? Harap. Jadi nggak boleh dibuang rasa apa? Takut. Harus diseimbangkan antara al-khauf dan roja. Karena ini seperti ya sayap dari apa? Burung supaya bisa terbang. Harus punya rasa apa? Khauf dan punya rasa apa? Roja. Harus seimbang. Ya, harus apa? Seimbang. Secara umum asalnya seimbang, tapi pada kondisi tertentu salah satunya bisa lebih dominan. Contohnya ketika sakit, maka rojaknya dia didahulukan daripada apa? Khauf. Ya, karena dia banyak berharap kepada Allah. Ya. Ya. Kemudian ketika dia mau terjerumus dalam maksiat, ada banyak fitnah di samping kanan kirinya misalnya, ya, maka yang didahulukan adalah apa? Khauf. Jangan sampai malah roja. Saya bermaksiat, Allah Maha Pengampun kok, kan gitu kan? Ya kan? Ya. Jadi harus menyeimbangkan antara apa? Khauf dan roja dan tidak boleh dibuang. Tidak boleh apa? Dibuang. Harus seimbang antara apa? Al-khauf dan raja. Ketika dia bermaksiat berarti ada rasa khauf. Ya, ketika dulu dia berbuat dosa dia ingat, akhirnya dia menangis. Dia apa? Menangis. Dia kepada Allah, ya Allah, apakah tobatku sudah diterima? Ya, Masya Allah. Ya, dia menangis. Membesarkan anak dona indah doni abdi. Anak ya doni abdi. Nah, itu adalah prasangka. Ana inda dzanni abdi bi. Aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Jadi ketika dia mau melakukan aktivitas, ya dia harus berprasangka baik kepada Allah. Ya, karena Allah sesuai dengan prasangka apa? Hambanya. Misalnya dia berdoa, dia harus yakin. Dia nangis, diampuni. Dan prasangka baik itu bisa. Ya, kalau dia punya dosa ya dia harus tobati dosanya dengan menangis, ya. Ya, makanya ya dia harus yakin doanya akan apa? Diterima. Makanya di antara nasihat Nabi, ud'ullah, berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Sedangkan kamu yakin doamu akan apa? Dikabulkan. Wa alamu, ketahuilah, anallah, sesungguhnya Allah la yastajibu, tidak mengampuni tidak mengabulkan doaan, satu doa min qalbin, dari hati ghafilin, yang lalai, ya, lahin, yang kosong. Jadi doa itu harus apa? Yakin, ya, bahwasanya akan dikabulkan oleh Allah, ya, yakin, ya, karena dia sedang apa? Berdoa, yakin. Jangan doanya lalai, kosong. Doanya cuma, kenapa doa-doa kita tidak terkabulkan? Karena doanya mungkin hanya formalitas. Coba Bapak Ibu
sekarang merenung introspeksi dalam perjalanan hidup kita. Pernah nggak kita berdoa sungguh-sungguh saat kita sudah sumpek, mentok, saat itu kita merasa putus sama Allah, saat itu pertolongan Allah dekat. Ya, itu dekat sekali pertolongan Allah. Ya, dan saat itu Allah kabulkan. Tidak jauh dari itu. Ya. Jadi hanya manusia kadang justru doanya biasa saja. Kalau setiap hamba itu berdoa kepada dengan sungguh-sungguh, masya Allah, betapa banyak kebaikan yang bisa dia raih. Hanya manusia itu tidak sabar. Ya, begitu nih. Jadi itu cara menggabungkan antara harap dengan apa tadi? Cemas. Ya, harap, cemas, takut. Ya, kalau berdoa kepada Allah harus yakin Allah mengabulkannya. Ya, kalau dosa-dosanya ya dia harus tobati dengan nangis dan yang lainnya. Ya, ini termasuk keutamaan ya. Makanya kan Allah sebutkan salah satu keutamaan orang yang mendapatkan naungan itu kan. Ya, orang yang ingat kepada Allah khalian sendirian fafadat ainah, matanya mengalirkan air mata, ya kan? Dia mendapatkan naungan Allah, bagus dia. Akhirnya mengasal kan dengan syarat tobat. Akhirnya berdoanya, ya Allah jadikan tobat ini tobat nasuha. Itu gimana? Akhirnya penggabungan antara khauf dan tobat tadi kan dengan syarat tobat nasuha memang diampuni ya. Akhirnya yang jadi fokusnya itu jadikanlah tobat ini tobat yang nasuha. Yang nggak harus minta ya Allah jadikan tobat kami tobat apa nasuha. Maksudnya itu sebuah istilah. Makanya kan coba perhatikan ketika doa mau terkabulkan ya, coba kita ingat doanya Nabi Yusuf dan Nabi Yunus. Nabi apa? Yunus ketika meninggalkan tugas ya, kemudian ditelan oleh apa? Ikan. Bagaimana doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Coba dia mengakui apa? Tentang perbuatannya. Ya, masya Allah. Dia merasakan kegelapan. Dia mengakui atas apa? Ya, kesalahan yang dia apa? Lakukan. Coba bagaimana tobatnya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi. Allah ajarkan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah mengajarkan kepadanya kalimat sehingga Allah terima tobatnya. Apa yang diajarkan? Rabbana zalamna anfusana. Diakui kan? Ya Allah, kami telah mendalimi diri kami. Diakui kan dosanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya, diakui. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, begitu ya. Jadi ini adab dalam berdoa. Bagaimana dosa-dosanya diakui. Gitu ya.